Utsman, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana agar menjadikan sebuah penyesalan menjadi sesuatu yang baik? Karena sesungguhnya tadi dikatakan oleh Kak Caca, bagus kalau anak muda menyesal dibandingkan orang tua. Allah mencintai orang yang bertaubat, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang bertaubat. Karena banyak yang bertaubat ketika dia sudah tua, sudah usia senja. Tapi Allah lebih mencintai jikalau dia masih muda, tapi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu bagian daripada pertaubatan. Jadi jangan katakan penyesalan itu adalah hal yang sia-sia. Tidak. Penyesalan adalah bagian daripada pertaubatan. Karena pertaubatan itu adalah berhenti melakukannya, menyesal pernah melakukannya, dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan menyesal itu adalah bagian daripada pertaubatan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ketika dia sudah bertaubat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bagaimana cara agar taubat kita itu berbuah manis bagi kita, penyesalan kita berbuah manis bagi kita? Yang pertama, yakin taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan sampai ada orang yang bertaubat mengatakan, tapi diampuni enggak ya? Diampuni enggak ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya aku udah kelewatan. Itu termasuk di antara godaan syaitan bagi orang yang mau bertaubat. Putus asa itu termasuk godaan syaitan yang sangat berat bagi manusia. Maka yang pertama, yakin dulu taubat kita diterima. Bukankah Nabi SAW membawakan satu kisah untuk kita semua dalam sebuah riwayat tentang seorang wanita yang dia bertaubat kepada Allah. Dalam perjalanan pulangnya bermaksiat, dia habis maksiat, bahkan seumur hidupnya belum pernah beramal soleh. Tapi dalam perjalanan pulang dia berniat, saya niat taubat sama Allah, saya niat taubat sama Allah. Lalu ada satu kebaikan yang dilakukannya, itu memberikan minum kepada seekor anjing. Maka subhanallah, Allah terima taubatnya karena dia sudah berniat bertaubat dan menambah dengan satu amal saleh. Maka teruslah menambal keburukan kita dengan amal saleh. Kalau kita pernah yang namanya bermaksiat dengan minum khamar, maka hentikan kawan-kawan kita dari minum khamar. Kalau mungkin kita dulu bermaksiat dengan tidak sholat, maka tambal dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah kita. Mungkin dahulu kita bermaksiat dengan menyakiti perasaan orang tua, maka tambal dengan sekarang senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita. Tambal keburukan itu dengan kebaikan. Maka seperti itulah penyesalan orang yang sungguh-sungguh menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin tutup dengan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Seberapa banyak pun dosa kita, Allah masih memanggil kita dengan sebutan wahai hambaku. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena jikalau kita berputus asa dari taubat, penyesalan dan rahmat Allah, maka kita double lagi dosanya. Karena kita berdosa seandainya kita berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekaligus kami mohon izin kepada Habib Utsman, Ustaz Maulana, Kak Caca, mohon izin ada tamu yang datang dari BPKH insyaallah. Silahkan. Ustaz, Masya Allah. Masya Allah jamaah.